Setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Apa kau mengerti isi hatiku? Semua yang ku perlu kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat, tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Genap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Bapa, kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidup
bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Danya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur untuk kasih setia-Mu. Selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berhenti. Aku ada hari ini, Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Dari awal Tuhan, sungguh ku bersyukur selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur pagi hari ini atas segala pertolongan-Mu
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menundukkan hati kami lagi untuk mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Silakan Tuhan, Engkau mengajari kami dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Salam, selamat pagi semuanya. Salam, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Oke, selamat datang kembali di Batam. Papinya Kevira. Udah kemana nih semua orang? Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing? Om Twin mau sapa dulu? Hah? Atau ini aja nggak apa-apa? Ngomong. Halo. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Halo. Suara Om Twin kedengaran nggak? Halo semua, selamat pagi. Halo semua, selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama teman-teman di Batam. Saya percaya sepanjang perjalanan yang kita lewati, kita punya pengalaman-pengalaman yang terus selalu baru dengan Tuhan. Saya dengan teman-teman selalu setia, gitu ya. Saya nggak setia, gitu. Saya lari-lari, gitu. Saya lari ke sini, lari ke Papua, jauh sekali lari-lari saya, gitu. Saya lari ke Papua, lari ke Malang, lari kemana-mana. Tapi saya percaya saudara, dalam setiap proses yang kita alami, setiap proses yang kita lewati, semuanya itu membentuk kita, membuat kita, bahkan meneguhkan hati kita untuk benar-benar semakin hari kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja di antara kita, ya. Bahkan ketika sepanjang perjalanan itu mungkin saya hanya bisa meringkas dari ringkasan kecil saya itu bahwa semua yang kita alami semuanya hanya bertujuan untuk melepaskan keterikatan diri kita dengan kita sendiri, dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai, dengan kehebatan kita, dengan kekurangan kita, dengan kelemahan kita, supaya terus memandang Tuhan bahwa kita berjalan semuanya karena Tuhan mau kita melewati hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, gitu ya. Banyaknya pengalaman hidup kita, banyaknya tekanan yang kita alami, banyaknya proses yang sedang kita alami, saya percaya bahwa itu membawa kita
hari lepas hari itu mengerti maksud Tuhan yang sesungguhnya, bahwa semuanya hanya Tuhan mau kita melekat dengan Tuhan, mengenali Tuhanlah yang di dalam hidup kita gitu. Tuhanlah yang empunya hidup kita. Kita tidak punya hak sama sekali atas hidup kita gitu ya. Jika tadi pagi saya renungkan lagi gitu ya, dulu kita mendengar dari saya mendengar gitu dulu ketika masih di Tabgah gitu, Pak Ani menceritakan tentang lagunya Pak Niko yang kenapa kok lagu itu ditulisnya sempat membuatku terpesona gitu ya. Kok tidak itu membuatku terpesona, kok kenapa harus hanya sempat saja gitu ya. Satu lagu yang sangat sering kita nyanyikan, sempat membuatku terpesona, berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Jadi saudara, saya tidak tahu apakah sampai dengan hari ini pengertian itu masih melekat dalam Pak Niko sendiri atau orang-orang yang pernah mendengar ketika dijelaskan arti kata sempat membuat gitu ya. Saudara, ketika tadi pagi saya renungkan gitu ya, sambil sebelum mandi itu, ketika kita melewati hal-hal yang pahit, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, semuanya harusnya memang benar-benar harus cuma sempat saja, jangan sampai kita tertinggal di situ gitu ya. Itu sesuatu yang sangat saya menangkapnya itu sampai kita nggak ada jejaknya lagi tentang perjalanan hidup kita gitu ya. Kadang kita merasakan Tuhan gitu ya, nggak bisa nangis gitu kita, sampai rasanya air mata nggak berhenti gitu ya. Tapi ada waktu ketika nggak bisa nangis sama sekali gitu ya, nggak bisa merasakan Tuhan bahkan gitu ya. Ada hal-hal yang proses yang membuat kita, aku ini sedang di mana Tuhan? Gitu. Ada yang membuat kita, aku dekat dengan Tuhan. Tapi perjalanan itu, saya hanya mencatatnya. Kalau dulu kita selalu saya pribadi gitu ya, kan, ini berdasarkan pengalaman ini gitu ya, kita melakukan ini, berdasarkan pengalaman itu kita melakukan ini untuk hal berikutnya gitu ya. Tapi bersama dengan Tuhan, kadang pengalaman itu akhirnya tidak diperlukan gitu ya. Pengalaman yang kita alami tidak dipakai gitu, tidak berguna sama sekali gitu. Nah, kalau kita terikat dengan apa yang pernah kita miliki, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan seperti itu, ternyata itu menjadi penghalang gitu ya, untuk kita terus melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luas gitu. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang, kalau kita terikat dengan satu pengalaman atau satu doktrin atau satu ikatan, bahkan pengenalan akan Tuhan sekalipun, kita akan kehilangan Tuhan pada proses perjalanan Tuhan yang luas itu sendiri gitu ya. Jadi kemarin ketika saya di pesawat gitu, saya ketemu seorang anak kuliah semester 4 gitu ya. Dia dari Medan gitu, bapaknya Markas Situmorang gitu ya, anak Markas Situmorang gitu. Saya pikir orang Kristen, saya ngobrol selama 2 jam itu, terakhir saya tanya, kamu Kristen atau Muslim? Saya Muslim Pak, katanya. Oh iya. Nah, jadi karena dia tampilannya itu benar-benar seperti ya anak-anak Batak Kristen yang yang suka merantau gitu gitu. Ternyata dia Muslim gitu, dia keluarga Muslim gitu. Tapi saya cerita sepanjang itu, saya melihat betapa luasnya cara pandang dia tentang di usia dia yang segitu gitu ya. Nah, dia orang jurusan sistem informatika gitu ya. Dia luas tentang jaringan-jaringan, bagaimana dia menjelaskan tentang keuangan global itu ya, tentang jaringan Bitcoin,
tentang kripto, bagaimana dulu Amerika meninggalkan itu, sekarang justru Indonesia mengejar itu. Jadi Amerika pun sekarang posisinya dulu pernah karena ketakutan dengan itu ya, dengan itu dia ceritakan gitu ya. Karena kenapa Amerika menghentikan itu? Karena itu bisa menimbulkan kejahatan yang sangat luas Pak kalau itu tidak dibendung oleh satu. Dia kenal apa nama-nama orang-orang yang itu saya nggak ingat nama-namanya gitu ya, disebutkan nama-nama ahli-ahli jaringan itu gitu ya. Dia sebutkan, saya melihat luasnya dia bicara dengan usia yang sekian gitu ya. Dia punya prinsip dalam hidupnya yang saya butuhkan di generasi saya ini Pak. Saya nggak malas gitu. Saya harus lebih sedikit saja ekstra dari teman-teman saya yang terjebak di dunia sosial media. Dia cerita begitu. Teman-teman saya yang sibuk di TikTok, di IG, saya harus lebih sedikit ekstra gitu dia bilang. Untuk masuk ke area bagaimana dunia ini bekerja gitu. Wah dia benar-benar punya apa namanya pandangan yang sangat luas gitu ya, sampai dia mengerti. Kalau dia dengarkan saya cerita ya yang untuk politik gitu, dia paham gitu ya. Dia penyuka Rocky Gerung juga dia itu. Bagaimana dia bukan hanya namanya, bukan orangnya, dia bilang cara berpikirnya itu sangat luas gitu ya, modern sekali dan keluar dari pemikiran orang Indonesia gitu ya. Dan harusnya orang Indonesia itu berpikir sudah seperti itu gitu. Indonesia itu dia sampai menghadirkan satu perusahaan gitu ya, dari Selandia Baru. Dia usia segitu sudah di kampus bukan abal-abal di ITS Surabaya. Dia cerita gitu ya. Eh, Kalau saya membayangkan gitu ya, kalau anak-anak kita gitu, eh, memiliki cara pandang dari sisi yang seperti yang dialami anak ini dengan bekal dengan Tuhan yang luar biasa, bisa membayangkan betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan yang akan terjadi gitu ya. Bagaimana anak-anak muda kita akan membentengi bangsa ini, membentengi. Dia, ini siapa lagi Pak yang membentengi bangsa ini? Dia bilang kayak gitu, baru usianya segitu, saya heran sekali. Saya benar-benar heran sekali melihat cara pandang dia gitu ya. Di usianya, dia paling seumuran Indonesia berarti kan, semester 4 gitu kan. Dia bisa bilang, siapa lagi Pak yang bisa membentengi bangsa ini kalau bukan kami yang harus mengejar orang-orang Amerika yang kurikulumnya itu bahkan 12 tahun lebih cepat dari kami gitu. Di California itu kurikulum yang diajarkan ke kami itu sudah 12 tahun yang lalu itu sudah ini Pak. Saya ceritakan Papua lagi, oh bisa begitu ya Pak. Bisa, saya bilang kita saja di Papua itu mundur sekitar 30 tahun kalau saya datang ke sana gitu. Wah, saudara, itu dari sisi teknologi, dari sisi yang kasat mata boleh dibilang. Bagaimana dengan gereja gitu ya? Saya membayangkan gitu ya, gereja itu dengan ketertinggalan yang hanya sibuk dengan kondisi yang seperti itu, tidak pernah berkembang gitu ya. Gimana gitu. Tapi ketika kami bicara kemarin malam gitu sama Abang Tim, tetap saja Tuhan bisa memakai siapapun, dimanapun. Tuhan bisa melakukan banyak hal yang mungkin menurut kita semuanya sudah tertinggal gitu ya. Tapi pasti Tuhan ada memakai dengan cara yang lain di tempat yang lain gitu ya. Jadi itu yang membuat kita nanti nggak bisa merasa kita lebih daripada yang lain. Ya. Makanya yang saya bilang sempat membuat aku terus pesona itu saya renungkan gitu ya tadi pagi itu. Apakah masih Pak Niko itu saya masih benar-benar dia masih mengingat apa yang dia tulis gitu ya ketika dia mendapatkan kata-kata dalam lagu itu gitu. Bahkan kalau saya dengarnya dulu kan Pak Hani yang menceritakan arti kata sempat membuat terpesona gitu ya. Sehingga orang tidak tertinggal dengan berkatmu yang membuatku terpesona gitu ya. Waktu itu kita tahu. Tapi banyak hal pengalaman hidup kita kan sebesar apapun ternyata pengalaman harus kita tinggalkan, apalagi harta benda apa yang kita miliki. Bahkan kalau kami ceritakan kemarin dengan keadaan gitu ya, ketakutan, kekhawatiran, itu yang sering mengikat kita gitu ya. Untuk keluar itu butuh kadang perjuangan yang sangat besar gitu ya. Tapi padahal kadang kita cuma tidak ada seperti itu. Gitu. Ya. Ada satu kata
yang sampai kuncinya terbuka klek gitu saja gitu ya. Tapi untuk mencapai itu, saudara, itu tidak mudah. Butuh benar-benar butuh satu benar-benar keadaan yang apa namanya itu. Kita itu benar-benar seperti harus kosong setiap hari gelas kita gitu. Harus bisa diisi setiap hari, habis sudah dan terus siap untuk kosong terus gitu ya. Tapi ya itu memang tidak mudah gitu, saudara. Dengan keadaan yang kita alami, kira-kira gimana itu hal gitu. Ya, saudara, saya percaya saudara, ketika kita hanya menyandarkan hidup kita sama Tuhan, saya sungguh percaya gitu ya, eh, kita akan berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya Tuhan yang kita nanti-nantikan seperti yang dulu dalam bentuk, wah kita nantikan Tuhan dalam hadiratnya, bukan ada bentuk itu sudah. Tapi kita bertemu dengan seperti yang saya jumpa dengan orang yang ada di pesawat saya di pesawat itu. Saya seperti berjumpa dengan Tuhan yang menjelaskan betapa luasnya hidup itu. Gitu. Itu sangat luar biasa bagi saya. Gitu. Jadi saudara, eh, apapun yang sedang terjadi, apapun yang kita lewati gitu ya. Kadang-kadang kalau mau datang, jujur kalau datang ke Batam gitu ya, saya sampai benar-benar harus puas ekstra gitu ya. Dengan perjalanan kembali ke Batam itu ekstra sekali dengan keadaan, dengan apa namanya istri gitu, gitu ya. Itu, tapi saya tahu, saya coba ikutin gitu sampai akhirnya sudah sudah sampai saya harus berada di sini kembali gitu ya. Saudara, kita sedang tidak tahu apa yang Tuhan sedang terus mau lakukan di depan kita. Tapi saya percaya bahwa eh, kita harus mampu keluar dari keterikatan kita akan hidup kita sendiri, cara pikir kita sendiri, apa yang kita miliki. Kita harus mampu keluar dari itu semua supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang semakin besar di setiap hari. Haleluya. Baik, sudah. Cik satu. Oke, Tuhan ya. Sudah kembali bersama dengan kita ya. Tak terasa. Sound. Ah, belum. Sudah nih. Hah? Tahun? Tak terasa ya. Sudah setahun. Dan seperti yang kita pahami ya. Dari firman Tuhan itu saudara. Firman Tuhan ini saudara yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita terapkan gitu ya. Awalnya mungkin kita itu masih apa ya? Masa sih ini firman Tuhan gitu. Masa sih ini lebih tinggi daripada Alkitab gitu kan. Saudara, rasanya memang saudara, eh, kalau kita pikir-pikir ya, rasanya eh, kayak mustahil ya. Kita itu bisa mengalami Tuhan ada di antara kita. Kemanapun kita pergi, bahkan apapun yang kita alami. Sering sekali saudara kita menilai dari luar gitu. Karena memang kita tidak tahu segala sesuatu. Karena kita manusia. Sama seperti yang tadi ya, anak itu ya. Dia pun tidak tahu gitu. Kenapa dia punya pikiran seperti itu. Di usianya yang sangat muda. Gitu. Tapi lewat firman Tuhan ini tahukah saudara? Ada orang-orang tertentu dari masa lampau yang punya pikiran yang sangat maju. Yang harus dilahirkan kembali. Gitu. Ya,
ketika dia dibutuhkan di masa sekarang ini gitu. Bahkan dia sendiri pun tidak menyadarinya gitu. Namun lewat firman Tuhan ini saudara, disinilah kita itu diajarkan oleh Tuhan bahwa Tuhan benar-benar menggembalakan seluruh umat manusia. Iya, seperti dikatakan tadi, di California kurikulum kita yang sekarang aja itu 12 tahun yang lalu diajarkan. Ya kan? Berarti betapa majunya mereka sekarang. Kita ketinggalan 12 tahun. Ibaratnya di sana sudah tahun 2037. Ya kan? Kita masih 2025, mereka itu sudah 2037. Betapa jauhnya. Tapi walaupun mereka semaju itu, bukan berarti sebetulnya kita itu ketinggalan. Bukan berarti kita itu mereka itu lebih baik daripada kita. Bukan. Mereka hanya lebih duluan saja. Justru mereka itu makin lama justru makin dekat kepada kehancuran. Seperti yang dikatakan tadi lah. Misalnya yang tadi itu, kalau dibiarkan semua, memang kan begitu. Kalau kemajuan industri itu tidak direm gitu, di tempat lain kan sudah lama DVD gitu. Dulu kan, masa-masa VCD, lalu DVD dari kaset gitu kan, ke VCD, DVD gitu kan. Mereka sudah lama meninggalkan itu. Nah, kalau langsung itu ditinggalkan dengan cepat, karena kan dia cepat sekali maju teknologi, maka pabrik-pabrik yang sempat sudah memproduksi gitu, banyak sekali, maka itu tidak akan laku terjual. Gitu. Dengan kemajuan, tentu kan orang akan mencari yang lebih uh, lebih maju lah gitu, lebih berteknologi tinggi gitu. Dari gambarnya HD gitu ya, semua gitu. Dari uh, hal-hal itu, saudara. Jadi kalau tidak direm, gitu, maka akan cepat menuju kehancuran. Nah, tapi walaupun demikian gitu, makanya saudara sering sekali saudara kalau kalau saya memperhatikan bagaimana orang-orang yang terus meneliti apa yang dikerjakan oleh apa namanya itu kayak eh, orang-orang yang ada di belakang layar gitu ya, elit global katanya kan gitu kan. Nah, jadi apa yang mereka rancangkan gitu sampai sampai mereka itu bisa menubuatkan apa yang akan terjadi gitu. Ya, secara ilmiah gitu. Sampai mereka bisa merencanakan pandemi gitu. Jadi ketika ada orang yang terus berpusatkan di situ, sehingga tanpa sadar sebetulnya dia itu sedang masuk ke apa ya? Dia sedang membuat atmosfer sendiri gitu. Iya. Jadi alih-alih dia itu untuk menolong umat Tuhan, justru sebetulnya sedang membuat umat Tuhan itu jadi kayak gimana ya? Kayak tidak percaya kalau Tuhan itu menghandle segala sesuatu gitu. Kayaknya elit global itu lebih besar daripada Tuhan. Gitu. Iya, itu yang terjadi. Gitu. Kalau terus eh, pandangannya ke situ, sampai lupa kalau Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Gitu.
saya coba ini ya, saya coba masuki orang-orang yang sering, apalagi kalau dia sering apa ya, dapat mimpi lah gitu kan, atau dapat apa gitu penglihatan lah gitu. Dari dulu sama aja saudara penglihatannya, tidak berubah. Itu aja, apalagi kalau dia itu selalu mengambil rujukan ke Alkitab, kitab Wahyu. Aduh, itu saja beritanya pasti. Tidak punya berita yang baru. Di sini saudara langsung menghambat terang itu datang, saudara. Nah, tahukah saudara? Ini saya renungkan gitu ya. Jadi, sudah lama saya merenungkan terus. Jadi, ketika kita itu datang kepada Tuhan, ketika kita itu terus mendengarkan firman Tuhan, padahal hanya mendengarkan dan mencoba pikiran kita ini, coba, padahal kita ini hanya begini, dengarkan firman Tuhan, lalu coba telaah dengan pikiran. Lalu sekali lagi, sekarang, kalau dulu ini kita sudah masuki ya, tapi ada orang-orang kan yang belum memasuki pola pikir seperti ini gitu. Kita tanpa sadar sebetulnya kita sudah memasuki era ini gitu, tanpa sadar. Karena sudah sekian lama kita mendengarkan. Nah, kita ini kan semua yang sebetulnya kan pintar. Kita semua diciptakan itu pintar, smart. Ini alam bawah sadar kita ini saja, itu yang 80% itu. 20% itu kan sebetulnya otak luar lah, atau otak kiri atau apalah gitu ya. Kalau mau dijelaskan secara, ya sebetulnya mereka yang membuat pengetahuan itu sih gitu. Kalau Tuhan sih nggak begitu. Jadi apa yang kita ngomongin, apa yang saya ngomongin ini sebetulnya sama saja, mau mereka ngomongkan otak kiri lah, otak kanan lah, alam bawah sadar lah, segala macam. Sebetulnya sama aja. Mau pakai bahasa apapun saya gitu. Sebetulnya artinya begitu. Jadi alam bawah sadar kita ini artinya dia itu seperti tidak berfungsi, tapi sebetulnya dia berfungsi. Dia berfungsi. Jadi begitu dia jernih gitu, jadi apa saja dari dilihat mata kita ini gitu ya, langsung bisa disimpan sama dia. Langsung. Nah, gimana cara menjelaskan ini? Jadi, kalau misalnya apa yang saya jelaskan ini, nanti saudara baca di buku-buku gitu, nanti saudara akan temukan gitu, pengertian itu. Nah, jadi eh, pikiran manusia itu terlambat karena dia harus mencari kata-kata untuk menjelaskan. Nah, tahukah saudara, ketika kita itu eh, mendengarkan firman Tuhan ya setiap hari gitu, lalu kita memasukinya. Oke, misalnya dia katakan begini, Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang berinkarnasi kedua gitu. Oke, coba berhenti sebentar di situ. Dia berinkarnasi di dalam daging. Gitu kan? Oke, simpan ya. Lalu dikatakan kita mesti makan dagingnya Tuhan. Yang kita makan apa? Firman-Nya. Waktu kita makan, logika kita berpikir, dia kan tinggal di sini. Kan masuk ke dalam daging kita kan? Apa yang kita makan kan? Kan menjadi sari-sari makanan kan? Yang akan menyatu kan? Membentuk, kalau dari masa pertumbuhan itu membentuk jaringan-jaringan baru, jaringan mati digantikan gitu ya. Kalau dari masa janin itu dari yang tidak ada jaringan segala macam gitu ya. Itu muncul, 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 muncul. Nah, kira-kira seperti itulah ketika kita itu memakan firman Tuhan itu. Tapi kan itu kita tidak tahu, sama seperti makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Mana kita tahu prosesnya. Pusing kita saudara kalau kita itu misalnya seorang ahli biologi, sampai kita baru kita makan, kita bayangkan bagaimana ya makanan ini masuk ke dalam tubuh saya. Dia gimana? Itu kan pusing.
untuk mikirkan itu, ya makan aja lah. Makan, nikmati. Nanti tiba-tiba kita sudah tahu, oh, kalau makan ikan itu katanya tambah protein, lalu makin pintar. Itu cuma ini saja, saudara. Itu pengetahuan yang ya masih dangkal lah gitu. Belum itu pengetahuan yang sungguhnya gitu. Buktinya Tuhan Yesus gak makan aja 40 hari bisa hidup gitu kan. Itu kan sudah melanggar hukum alam kan. Nah gitu ya. Nah jadi saudara ya, ketika kita merenungkan itu, oke, bayangkan. Jadi dikatakan begitu kita renungkan berarti Tuhan yang tak kelihatan itu, oke, kan yang kita makan kan perkataannya, firmannya. Dia menyatu dengan kita. Waktu dia katakan Tuhan menampakkan dirinya, timbullah di dalam pikiran kita ini. Oh ya, Tuhan mau menampakkan diri melalui saya. Oh ya, simpan dulu. Simpan dulu. Nanti lama-kelamaan, apa yang kita dengarkan itu ditambahkannya. Apa yang kita ukurkan, seperti itulah yang akan diukurkan kepada kita. Seperti itu. Ditambahkan, diukurkan. Bahkan itu dilipat gandakan. Wah, sampai sampai tumpah. Itu ukurannya Tuhan. Nah, jadi seperti itulah pola pikir saya. Jadi saya bisa bayangkan begini. Walaupun mereka sangat maju sekali, siapapun dia. Karena otak manusia itu tidak bisa direm dia. Tidak bisa direm. Makanya kan nanti benar-benar sistem keuangan dunia itu kan akan hancur gitu. Seperti tadi. Seperti kemarin, tadi malam. Om Trin cerita mengenai perusahaan yang bisa diambil alih. Bisa berganti nama tanpa diketahui oleh yang punya perusahaan. Kalau rumah dan tanah itu sudah banyak terjadi, saudara. Dan anehnya, mereka gampang aja bilang misterius. Padahal mereka yang keluarkan surat. Saya nggak tahu kok mereka bisa bohong kayak gitu. Itu di depan mata loh. Kami tidak tahu katanya. 30 meter, 30 kilometer, 16. Dan sekarang berjibaku mencabut lagi. Tapi nanti sudah melakukan pra peradilan lagi. Terus lagi bagaimana kita lihat tiba-tiba si Trump keluar dari WHO. Padahal dulu kita pikir, oh mereka lah elit globalnya. Kok bisa dipakai? Tuhan bisa dipakai Trump itu. Dia keluar itu. Siapa yang pernah berpikir seperti itu loh? Negatif loh. Terus lagi bagaimana dia bilang sudah relokasi aja orang Gaza itu, orang yang ada di Gaza itu relokasi aja 2 juta orang itu relokasi aja ke Indonesia. Coba saudara pikir. Saya itu ketawa loh, tapi itu nyata. Saya pikir main-main. Ternyata benar. Tahu apa maksudnya? Jadi waktu ada kita yang menarik Tuhan. Ini maksudnya bukan karena kita, bukan sebetulnya. Bukan. Tapi karena ini pekerjaan Tuhan. Jadi waktu kita itu mulai belajar apa ya? Mulai belajar menanggalkan diri kita. Cobalah, percayalah, atur lagi. Di situ kita akan melihat apa yang kita percayai itu, apa yang kita tarik itu, kita yang melihat. Tuhan tunjukkan gitu. Entah bagaimana caranya. Jadi sebetulnya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu
Sungguh tidak seperti yang kita pikirkan. Tak terjelas kedatangan Tuhan kedua. Karena apa? Tuhan memenuhi segala sesuatu kok. Macam mana dibilang Tuhan? Tuhan datang. Tuhan datang. Macam mana dia datang? Kemana dia datang? Coba saudara pikir. Bukankah dari dulu dia sudah memenuhi segala sesuatu? Terus bagaimana dia datang? Kan dia datang itu kan, dia datang dari surga, turun ke sini kan gitu kan. Itu artinya datang kan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain kan gitu. Lah, Tuhan itu mana ada tempat yang bisa memenuhi dia? Coba bisa kita gambarkan ke alam semesta ini sebesar apa? Semua alam semesta ini katanya di tangannya dia. Itu macam mana lah? Bagaimana dikatakan Tuhan itu datang? Mikir, gitu saja. Mikir, terima perkataan-perkataan yang baru. Jadi saudara, kita ini selama ini dikungkung oleh agama. Jangan saudara pikir hanya kita saja yang memikirkan agama kita lebih baik daripada agama lain. Agama mereka, bagi mereka pengikutnya, mereka pikir itu lebih baik daripada agama lain. Padahal tahukah saudara, sumber referensi mereka mana lebih duluan? Mana yang bisa lebih dipercaya? Mereka tidak pernah diajarkan, misalnya memiliki hati yang suci. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa tulisan-tulisan mereka itu adalah murni? Kalau kita, saudara, para rasul-rasul itu yang menulis ini, yang mengilhamkan itu, mereka benar-benar didatangi oleh Roh yang kudus. Setiap apa yang mereka katakan itu tidak ada unsur diri mereka di dalam. Kalaupun mereka itu mengeluarkan perkataan dari diri mereka, itu benar-benar dia benar-benar duduk di bawah pengaruh Tuhan. Jadi apa yang mereka ucapkan masih dianggap sebagai firman Tuhan. Iya, tapi mereka mengucapkan itu bukan asal-asal, bukan sembarang. Misalnya Daud menuliskannya dan segala macam itu, saudara. Mereka di bawah kendali daripada Roh Tuhan, itu jelas sekali. Terus misalnya kalau agama yang mungkin besar gitu, dengan hadis-hadisnya segala macam, dari mana mereka tahu itu? Itu kan tambah-tambahan banyaknya. Nah, jadi saudara, sekarang ini, ketika sekarang, coba saudara perhatikan ya, ketika saya berbicara, gitu. Coba saudara perhatikan, betapa kalau kan ada pembandingnya lah gitu. Saya kan yang tahu diri saya sendiri gitu. Bagaimana saya bisa berbicara dari misalnya ketika mengucapkan, ketika menyingkapkan gitu ya, setiap hari gitu. Saya bisa merasakan perkembangan-perkembangan gitu. Di mana pada akhirnya saya sadar itu Tuhan. Pertama-tama saya ragu. Tapi berikut-berikutnya Tuhan itu mulai menjelaskan. Gini loh, gini loh, gini loh. Selama kamu bisa menjaga hatimu murni, selama engkau bisa terus menyangkali dirimu, seperti yang tadi katakan, selama engkau mau mengosongkan gelasmu. Iya, memang kita nggak bisa nampung Tuhan. Memang lebih baik kita, saudara, mengosongkan gelas kita setiap hari. Iya, bahkan begini, saudara. Kalau kita tidak mau mengosongkan gelas kita, Tuhan harus bekerja membuat gelas kita itu kosong. Supaya apa? Kita datang lagi.
Ini nggak ada urusannya membuat kita menderita, nggak ada. Esensi Tuhan bukan membuat kita menderita. Esensinya itu menyelamatkan kita. Hakikat Tuhan itu bukan membuat kita menderita. Jadi jangan pernah memusingkan apa yang kita alami sebetulnya. Lalu kita curiga sama Tuhan. Gitu. Jadi saudara, setiap hari saudara, dari perjalanan yang kita alami, gitu, kan 1 tahun ini lewat. Sekarang sama-sama lagi kita gitu. Lihat, dulu kita ya jalan aja, kita ikut aja kan. Udah saya bilang jangan, jangan, jangan. Coba pikirkan lagi, gitu kan. Tapi akhirnya sudah saya lega. Itu karena apa saudara? Karena mengikuti Tuhan. Jalanku bukan jalanmu. Akhirnya sudah. Wah, sana punya banyak pengalaman. Wah, banyak pengalaman yang dia dapat di sana gitu. Iya, tapi seperti dikatakan tadi, udah lupakan. Gitu. Sudah, biarkan saja. Mari kita lihat lagi pekerjaan Tuhan yang terbaru. Apa pekerjaan Tuhan yang terbaru? Oh, bukan misalnya bagaimana kita melihat mungkin gereja ini besar, lalu banyak orang-orang. Bukan, bukan itu. Tapi bagaimana kita melihat pekerjaan ini cepat sekali. Seperti yang saya katakan tadi. Kita perhatikan bagaimana apa yang terjadi di bangsa kita, di bangsa-bangsa. Bagaimana percepatan-percepatan yang terjadi gitu ya. Langsung cepat sekali. Dulu kita berpikir. Ketika saya bayangkan. Gitu ya. Dulu ketika pilihan itu ya. Ketika pilih si ini. Ah, gak mau pilih itulah. Itu lanjutan daripada presiden yang sebelumnya. Itu kan pikiran kita. Ya memang seperti itu kok waktu itu. Iya. Bukan seperti yang sekarang. Saudara nggak terpikirkan kita. Bagaimana bisa berubah. Bagaimana kita bisa punya pikiran sekarang. Kalau presiden yang sekarang benar-benar adalah dirinya sendiri, benar-benar dia dibersihkan dari sihir yang lama gitu. Oh, bangga sekali saudara kita punya presiden yang sekarang. Tapi coba saudara, apakah dulu kita punya pikiran seperti itu? Tidak. Pilihan saya juga bukan dia. Bagaimana ternyata dia benar-benar dari, kalau mulai kita dengarkan sekarang ya, bagaimana benar-benar apa yang dikatakan dia itu. Ketika apalagi makan siang gratis ini sudah memang berjuang saudara. Di tengah tidak punya uang. Iya, sampai dikatakan harus mengeluarkan uangnya dia. Mungkin pikir orang, oh secara hukum itu salah segala macam bla bla harus begini gitu. Dia lakukan, dia perjuangkan gitu. Dia bilang begini, ya minimal mungkin 1 tahun, mungkin di mana-mana masih terjadi apa gitu. Karena apa? Seperti kita lihat saudara di media itu saudara, bagaimana sudah, bagaimana para petugas-petugasnya itu, bagaimana mengambil makanan itu diambil untuk dirinya sendiri sehingga waktu dibagi kacau memang saudara. Tapi begitu lihat tergantung ke tiap kota-kota yang apa namanya menangkap itu seperti di kota Batam gitu ya. Oh saya lihat mulai mereka mulai menunjukkan makanan yang banyak juga ya. Karena mereka serius. Puji Tuhan saudara, Batam ini memang kita bangga loh saudara. Ternyata kita punya juga bagaimana di luar kota misalnya mendirikan asrama-asrama untuk putra putra kota kita gitu.
Jadi saudara, kita melihat bagaimana ternyata kita ini nggak boleh kaku pikiran kita ini. Begitu kita membuka pikiran kita, disitulah Tuhan masuk. Dan waktu Tuhan sudah masuk lewat pikiran kita itu, terbuka lah di sini. Atmosfer berubah. Daya daya ledaknya itu kuat sekali, saudara. Padahal kita ini cuma duduk loh di kaki Tuhan loh. Padahal kita ini cuma gini loh. Asal ku pegang saja jubahnya. Gitu. Itu aja sebetulnya yang kita lakukan. Asal bisa ku pegang jubahnya. Cuman kita nggak tahu gimana, di mana jubah Tuhan itu. Oh, Tuhan memenuhi segala sesuatu. Kita lagi di posisi mana gitu. Kalau misalnya Tuhan itu Tuhan yang punya jubah gitu. Ya kan, jubah panjang gitu. Sementara dia memenuhi segala sesuatu. Kita lagi di posisi mana? Bagaimana kalau secara logika, bagaimana kita bisa misalnya kita di mananya gitu kan. Lalu kita pegang ujung jubahnya. Waktu dia pegang ujung jubah itu, lihat perubahannya. Tuhan sendiri tidak bisa menahannya. Ya kan? Berarti begini, begitu kita itu melatih diri kita itu percaya dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Itu butuh latihan. Maka dengan sendirinya pemerintahan Tuhan itu akan kita tarik dalam dunia nyata ini. Iya, segala hal yang terjadi, sudah. Makanya kan Tuhan bilang, kalau kamu mendengar deru perang, bencana ini terjadi, bencana itu terjadi, awas ya, berawas-awaslah. Jaga hatimu, jangan gelisah. Wah, gitu loh saudara. Tentu ada tujuannya. Jangan bilang-bilang ya. Ada tujuannya. Setiap perkataan Tuhan, coba lihat. Tadinya dibilang, selama ini kan aku bilang kamu jangan bawa pedang, jangan bawa ini. Tapi nanti sekarang aku beritahu, bawalah pedang katanya. Dibawa sama si Dibawa sama si Petrus. Karena Tuhan yang nyuruh. Tapi dia pikir pedang itu harus dipakai untuk melindungi Tuhan Yesus. Oh ini ya sebabnya ya Tuhan suruh kami bawa pedang. Langsung itu loh logika kita, cepat berpikir. Ini logika kita ini maksudnya itu. Cepat mau mengambil keputusan. Tuhan latih kita, jangan cepat ambil keputusan. Latih menunggu. Latih. Makanya kadang pertolongan Tuhan itu lambat dia datang. Untuk melatih kita itu mengerem segala ide-ide dan gagasan yang mau kita ambil. Kan waktu itu kan langsung kan begitu mau ditangkap dia, dipakai pedang itu untuk melawan. Sehingga putuslah telinganya si Malkus itu. Sarungkan pedangmu, kata Tuhan. Lalu kenapa dong? Tuhan suruh. Supaya gini, supaya mereka itu tidak menangkap kamu. Itu sebetulnya. Jadi begitu dilihat mereka itu ada pedang, itu hanya untuk supaya mereka itu tidak ditangkap, supaya hanya Yesus yang ditangkap. Jadi saudara, Tuhan itu walaupun dia itu maha kuasa, tapi dia ini saudara, dia bisa mengendalikan pikiran manusia itu. Inilah yang tidak diketahui oleh manusia. Manusia itu berpikir dia bisa bebas berbuat apa saja. Iblis saja nggak bisa bebas dia berbuat apa. Dia memiliki takut akan Tuhan. Karena apa? Dia punya pengalaman dengan Tuhan.
Dan dia punya sadar sekali Tuhan itu ada. Manusia lebih parah. Dia pikir dia bebas terus berbohong. Dia pikir dia bebas terus menindas orang. Dia pikir dia itu harus presiden terus gitu. Sehingga begitu dia nggak jadi presiden, dia terus masih main presiden-presidenan. Nggak betah dia tinggal di Solo. Kata. Iyalah, ketika sedikit demi sedikit kuasanya dipreteli. Kayak cacing kepanasan, saudara. Ya, jadi seperti itulah saudara. Umat manusia ini digembalakan oleh Tuhan. Gitu. Selama ini kita tidak tahu, saudara. Kalau ternyata, saudara, nantinya, jadi kan sudah banyak sekali orang yang meninggal. Orang Muslim meninggal, orang Hindu meninggal, orang Buddha meninggal, orang Kristen meninggal. Kan pada meninggal semua kan? Tapi kita tidak tahu kemana mereka pergi. Kita pikir akan dikumpulkan satu tempat. Enggak. Mereka itu akan menuju ke tempat mereka masing-masing. Dan di sana ada petugas-petugas di alam roh yang bertugas sesuai dengan apa yang mereka percayai. Iya, jadi nanti di kehidupan berikutnya selanjutnya, orang-orang itu juga akan dilahirkan kembali. Disitulah nanti mereka itu, jadi orang yang tadinya, orang yang sebelumnya itu, disitulah pada akhirnya mereka itu, jadi ada di antara mereka nanti yang bisa lolos dari situ masuk ke tingkat berikutnya. Jadi kehidupan ini berlanjut terus. Jadi kehidupan yang kita jalani ini jalan terus. Tapi mereka yang mendengarkan suara anak Allah. Sebetulnya lebih tepatnya mereka yang mendengarkan suara Tuhan yang di sorga. Kenapa disebutkan anak Allah? Karena hal yang melalui anak Allah ini, otak kita ini bisa nangkap. Melalui Tuhan yang berinkarnasi ini, baru otak kita ini bisa nangkap. Karena pertumbuhan kita itu harus pertumbuhan manusia, bukan pertumbuhan Tuhan. Iya, Tuhan tetap Tuhan, manusia tetap manusia. Disitulah nanti kita menyadari, saudara. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan. Waktu kita mulai menyerah. Menyerah itu bukan pasif, saudara. Menyerah itu aktif. Lihat ketika saya katakan tadi. Sekarang apa yang timbul dalam pikiran saudara? Selama ini ketika saudara mendengarkan ini semua. Apa yang di pikiran saudara? Apakah bisa menangkap seperti yang saya pikirkan tadi? Begitu saudara bisa memikirkan seperti yang saya pikirkan itu, maka kata-kata saudara akan berubah. Definisi hidup saudara pun akan berubah. Disitulah saudara akan melihat semua kata-kata tadi bukan kata-kata kosong, tapi menjadi kata-kata yang hidup, yang terus mengalir, terus mengalir. Ya, sampai masa putih rambutmu, aku yang menggendong kamu. Ketika saya tanya kemarin, kebetulan diantar sama mbaknya Mama Kevira gitu kan, dijemput, yang jemput Om Twin gitu. Ketika saya tanya gimana, karena saya dengar sakit ya, bapak kita gitu kan. Iya, semenjak ditinggal sama ibu katanya. Nah,
dia mengalami benar-benar drop gitu. Iyalah, tapi saya bayangkan begini, seandainya orang itu bisa mengenal Allah yang sekarang. Iya, saudara. Suatu saat, saudara, kita akan memasuki masa-masa tua kita. Tak terhindari. Waktu berjalan terus. Hanya pengenalan kita akan Tuhan. Hanya umat yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat dan masih bisa bertindak. Yang masih bisa percaya kalau di hadapan Tuhan kita tetap seperti anak kecil. Iya, kita digendongnya. Kita aman. Anak kecil itu kan tidak menikah, saudara. Iya, seperti itulah semua kita di hadapan Tuhan. Iya, seperti inilah kita melatih kepercayaan kita. Tidak mudah, saudara. Sekarang mempercayai bahwa Tuhan sudah datang. Dan Tuhan yang datang, yang menampakkan diri dalam rupa seorang perempuan, bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Tetapi kalau orang terus mau mendengarkan Tuhan, maka orang itu akan mengerti apa yang dia alami, apa yang dia percayai. Itulah yang kita percayai, saudara. Dan ini terus bertumbuh. Dia terus berlipat ganda. Terus dia bertumbuh. Baik, saudara. Kita sudah baca ulang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini, hari yang luar biasa. Sekali lagi kami ucap syukur untuk anakmu, Bapak Kepira, yang sudah bersama-sama dengan kami kembali di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau terus akan menuntut kami untuk apa saja yang kami lakukan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Pujilah Tuhan, apa yang kami kerjakan hari ini. Oh, semuanya menyenangkan Tuhan. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Dan berkati.